Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu terkenal orang kaya raya, sahabat Nabi yang masyhur, selalu simbolnya salah satunya adalah kekayaannya. Dia pernah berpikir tentang hartanya yang banyak ini, mau diapakan harta ini. Dia takut hisab hari kiamat. Bagaimana caranya habiskan harta? Dibagi-bagiin sama semua orang, masih banyak. Sudah dibagi-bagi, masih banyak. Bagaimana solusinya nih? Lalu dia cari tahu siapa di Madinah, karena rata-rata pedagang kurma semuanya, yang kebun kurmanya gagal panen tahun itu. Sengaja dia cari yang gagal panen. Mana yang gagal panen nih? Rupanya ada satu orang, satu kebun, ratusan pohon kurma gagal panen. Sekian ton banyak kurma. Nggak ada yang beli. Karena orang-orang Madinah, mereka semuanya banyak kurma. Jadi kalau kurma kering sedikit dianggap kualitasnya nggak bagus. Abdurrahman bawa hartanya, ditanya sama dia, kau mau jual kurmamu? Mau. Berapa? Sekian. Nggak pakai nawar, dibeli semua sama dia. Niatnya supaya hartanya udah sedekah buat kamu deh. Lalu kurma kering ini niat mau dibagi-bagi buat orang. Siapa yang mau ambil silakan, gratis. Yang penting hartanya habis disedekahin. Rupanya tidak ada yang mau ambil kurma, karena kurma kering. Dianggap kurma kurang bagus kualitasnya. Dan di Madinah orang bisa beli kurma banyak. Abdurrahman berpikir, harta sudah saya sedekahkan, tapi ada kurma kering tertinggal nih. Ya Allah, mudahkan nih, bagaimana solusinya? Subhanallah, baru 2 hari berlalu, ada utusan dari kepala suku di Yaman. Rupanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tertimpa penyakit dan obatnya itu harus kurma kering. Cari di Madinah, Madinah tempat ada kurma. Siapa yang punya kurma kering? Nggak ada kecuali Abdurrahman. Maka utusan Yaman ini membeli double-double dari harga yang Abdurrahman sudah keluarkan. Allah datangkan rezekinya, subhanallah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari sahabat yang dijamin 10 orang masuk surga. Beliau mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, hartanya menumpuk dari perdagangannya. Maka dia gelisah, nggak bisa tidur. Istrinya bernama Su'dah radhiyallahu anha, itu kemudian mengatakan, ada apa wahai suamiku? Apa yang membuatmu memiliki beban seperti ini? Maka kata Talha, gak ada masalah, kau sebaik-baik istri dalam Islam. Maksudnya kau sudah cukup banyak mengabdi dengan aku. Kata dia, kalau begitu coba sampaikan, mungkin saya bisa bantu. Kata Talha radhiyallahu anhu, hartaku sudah terlalu banyak, keuntungan melimpah, aku jadi beban nih. Apa jawaban istrinya? Dan ini jawaban istri yang salihah, yang menjadikan akhirat sebagai targetnya. Setiap muslimah wajib mengambil pelajaran dari statement ini. Dia mengatakan, untuk apa jadi beban pikiran hai suamiku? Sedekahkan. Bukan seperti sebagian wanita, sebentar, jangan sedekah dulu. Saya mau beli tas, mau beli gelang, mau beli baju, mau beli begini, sisa 2.000 sedekah. Lalu si suami istri ini sibuk membungkus-bungkus uang itu sampai habis satu malam. Dan jumlahnya 600 dirham. 600 ribu dirham ini miliaran rupiah. Mereka bersedekah. Toh ternyata setelah habis uang Talha, besok perdagangannya makin untung, melimpah lebih banyak. Untuk menguatkan apa yang saya sampaikan ini, ada hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Baginda Nabi SAW pernah berkata, dulu sebelum kalian dari Bani Israel ada 2 orang bersahabat, mereka berdua. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan paceklik, panas sekali, sampai tidak ada hujan dan sulit untuk panen tanpa air. Maka kata Nabi SAW, salah satu dari 2 sahabat ini, yang satu melihat ada awan lewat di atas kebunnya dan dia mendengar suara. Riwayat lain menjelaskan itu adalah suara para malaikat. Allah buat dia mendengar suara itu. Maka dia mendengar mengatakan suara itu, turunkanlah hujan di kebunnya si fulan. Fulan ini di sebelah, temannya dia. Lalu dia penasaran, diikuti awan itu. Dia jalan, ternyata betul awan itu mampir di kebun temannya di sebelah. Dan uniknya, turun hujan hanya di kebun temannya saja. Dia sendiri gak kena. Hujan hanya di situ. Semua yang lain satu kota ini gak ada yang dapat.
Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, dia tanya temannya, kau apakan kebunmu ini? Dia bilang, ini jawaban dia, rahasianya kenapa dia bisa mendapatkan hujan di saat peceklik. Bagi yang berusaha, saya dengar di sini dekat dengan pasar, para saudaraku pedagang kaum muslimin, mau kaya, grafik bisnis Anda naik terus, sedekah, tidak ada yang lain. Itu investasi termahal. Maka kata Nabi SAW, yang punya kebun berkata, hasil dari perdaganganku, bukan modalnya, hasilnya aku bagi menjadi 3. Sepertiganya aku sedekahkan dulu, sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku. Dikatakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma setiap hari bersedekah walaupun hanya dengan sebutir bawang. Ada sebuah kisah unik dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Satu waktu beliau pernah berpuasa, lagi berpuasa. Kemudian sudah mau menjelang buka puasa. Berapa saat lagi azan maghrib. Dia tanya pembantunya di rumah, ada makanan enggak? Kata pembantunya, tinggal roti ini, ada roti 1. Dan biasanya kalau orang lagi tidak punya makanan apa-apa, kalau ada harta, biasanya pakai roti sama madu. Ini enggak ada, maka rotinya cuma dicelup di minyak saja supaya ada rasanya. Cuma ini ya ummul mukminin, roti ini sama minyak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak apa-apa, siapin untuk buka puasa. Menjelang berapa saat mau buka puasa nih, bayangkan tidak ada makanan, tidak ada apa-apa di rumah. Lalu kemudian ada orang ketuk-ketuk pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Diketuk-ketuk. Setelah ketuk teman-teman sekalian, dibuka oleh pembantunya Aisyah. Banyak orang miskin minta makanan. Maka kemudian pembantu ini bilang, Amirul Mukminin, ada orang miskin minta. Kata Aisyah, kasih roti itu. Jangan potong-potong, kasih semua. Tapi kita tidak ada untuk buka puasa, kasih saja. Tidak usah khawatir. Dengan zat yang tidak akan pernah mati selamanya, Allah SWT. Kasih aja. Dikasih sama pembantu tersebut. Subhanallah, orang miskin itu dikasih. Baru berapa langkah dia jalan, belum hilang bayangannya, masih ada. Ada satu masyarakat Madinah ngirim ke rumah Aisyah, karena tahu Aisyah puasa, 1 ekor kambing. Pakai za'faran, wangi-wangian, roti gandum, nampan besar, bisa 20 orang makan. Kirim, ketuk rumah. Baru hitungan detik. Diketuk, dibuka sama pembantunya Aisyah. Kenapa? Ini ada makanan buat buka puasanya Ummul Mukminin. Maka pembantu itu bilang, Amirul Mukminin, ada makanan. Alhamdulillah, datangkanlah. Terima kasih, jazakallahu khair, pergilah orang itu. Lalu makanlah buka puasa mereka berdua. Setelah kenyang, masih banyak ini untuk 20 orang. Kata Aisyah sambil senyum, lihatlah, sesungguhnya kambing ini lebih baik daripada rotimu tadi. Allah akan balas teman-teman sekalian. Tidak usah khawatir. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik, maka pasti Allah akan balas dengan 10 kali lipat, minimal itu. Minimal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah satu kali teman-teman sekalian, dia lihat orang-orang Yahudi sama orang-orang munafik di Madinah ingin mengganggu umat Islam. Apa yang mereka lakukan? Mereka beli semua barang-barang di pasar, kemudian semua umat Islam tidak punya barang lagi. Lalu setelah itu mereka mahalkan harga. Maka umat Islam kerepotan ini untuk belanja. Utsman bin Affan lihat sikap mereka ini. Maka dia utus ke negeri Syam sekian banyak unta yang mengangkat barang-barang kebutuhan. Waktu datang, setiap unta ada satu pegawainya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Waktu datang di pinggir kota Madinah, orang-orang munafik sama orang-orang Yahudi ini dengar kalau ada barang dagangan masuk nih. Mereka mau transaksi di pinggir kota Madinah. Pintu gerbang, jangan masuk. Begitu mereka tiba di sana, mereka tanya orang-orang yang sedang pikul tali atau pegang tali kekangannya unta itu, ini punya siapa? Kata mereka, majikan kami, Utsman bin Affan. Coba panggil, kami mau negosiasi. Datanglah Utsman bin Affan di situ. Lalu mereka bilang, hai Utsman, apa ini barangmu? Iya. Kenapa? Kami ingin negosiasi. Kata Utsman, berapa kalian mau beli? Ada satu orang Yahudi bilang begini, saya akan membeli, hai Utsman, membayar setiap produkmu double harganya, 100%. Kalau 1 dirham jadi 2 dirham, langsung untung. Nggak usah pas di pasar ditata,
dan saya beli semua ini. Sekalian saya beli semuanya. Untung langsung. Kata Uthman, saya mau lebih. Ada orang satu lagi bilang, 2 kali lipat, 200%. 1 dirham jadi 3 dirham. 10 dirham jadi 30 dirham. Semua saya beli. Kata Uthman, saya mau lebih. 3 kali lipat, ada yang nyaut, saya ingin lebih. Terakhir ada satu orang Yahudi bilang begini, hai Uthman, yakinlah, tidak ada orang tawar lebih daripada saya. Saya kasih kamu 5 kali lipat, setiap produk. 500%. Bayangkan kalau kita beli barang 100.000, dia beli 500.000 atau 600.000 satu barang. 5 juta menjadi 25 juta atau 30 juta. Semua dibeli. Kaya raya mendadak ini. Kata Uthman, saya mau lebih. Kata si Yahudi ini, dari mana Uthman kau dapatkan orang mau lebih? Dia bilang, kalian mau tahu siapa yang bisa beli lebih dari kalian? Mereka bilang, tentu saja, mau tahu siapa nih orang kaya yang mau lebih beli. Maka Uthman mengatakan kepada pegawai-pegawainya, panggil seluruh umat Islam di Madinah, semuanya, jangan terkecuali. Panggil. Lalu kemudian setelah datang, Uthman naik di atas sebuah batu tinggi lalu mengatakan, wahai muslimin, saksikanlah di hadapan Allah nanti kalau ini semua sedekah buat kalian. Ambil gratis. Maka di depan matanya orang Yahudi sama orang munafik ini, umat Islam mengambil, ambil keju, ambil gandum, ambil macam-macam, semua ambil gratis ini. Dan ini depan mata mereka keuntungan besar sebenarnya. Tapi Uthman bin Affan ingin tunjukkan kepada mereka bahwasanya ada sesuatu pesan yang penting berhubungan dengan Allah SWT, dan juga ingin mematahkan sikap mereka yang ingin mengganggu umat Islam. Setelah habis semua diambil, dan dalam beberapa athar dikatakan karena infak itu maka satu kota Madinah nggak butuh belanja di pasar sebulan. Akhirnya harga pasar jadi turun semua, gara-gara tadinya Uthman sudah bagikan makanan ini. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat Uthman bin Affan sudah bagi-bagi itu, beliau balik ke arah orang-orang Yahudi dan munafik sambil mengatakan, apakah kalian tahu siapa yang membeli lebih dari kalian? Kata orang-orang Yahudi dan munafik itu, barang apa lagi yang kau mau jual? Sudah habis semuanya. Dia bilang, karena Allah membeli dari saya 10 kali lipat. Gak ada yang bisa beli 10 kali lipat. Dan dia ingin menunjukkan tentang hadis tersebut.